Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 11 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami masing-masing agar bergantung hanya kepada Allah di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Silakan, Ibu Nini. Renungan kita pada pagi ini 11 Maret berjudul Ketergantungan pada Allah. Ayat kita terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian akhir. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pelajaran pertama yang harus diajarkan adalah pelajaran ketergantungan pada Allah. Sebagaimana bunga di ladang yang memiliki akar di tanah, memerlukan udara, embun, hujan, dan sinar matahari. Begitu pula kita harus menerima dari Allah apa yang menghidupkan jiwa. Kehadiran Allah dijamin bagi orang Kristen. Batu karang iman ini adalah kehadiran nyata Allah. Yang paling lemah bisa bergantung padanya. Mereka yang mengira dirinya paling kuat bisa jadi paling lemah, kecuali bergantung pada Kristus, menjadikan mereka layak dan tepat guna. Inilah batu di mana kita bisa membangun dengan baik. Allah itu dekat dalam pengorbanan penebusan Kristus, dalam pengantaraannya, dalam pemerintahannya yang penuh kasih dan lemah lembut atas gereja. Sambil duduk di tahta kekal, Ia mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Selama anggota jemaat menyerap air dan nutrisi dari Yesus Kristus, dan bukan dari nasihat dan pendapat serta metode manusia, jika memiliki keyakinan akan kedekatan dengan Allah di dalam Kristus, mereka menaruh seluruh kepercayaan kepada Dia, maka mereka akan memiliki hubungan penting dengan Kristus, sebagaimana ranting berhubungan dengan batang pohon. Jemaat didirikan bukan karena teori manusia, atau rencana dan formula panjang dan rumit, namun tergantung pada Kristus sebagai kebenaran mereka. Dibangun atas iman di dalam Kristus, Allah mau tidak akan menguasainya. Kekuatan dari setiap jiwa ada di dalam Allah, bukan di dalam diri manusia. Ketenangan dan kepercayaan harus menjadi kekuatan bagi mereka yang menyerahkan hatinya kepada Allah. Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja kepada kita, namun minat yang lebih kuat daripada kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Juru selamat kita telah membeli kita dengan penderitaan dan kepedihan manusia, oleh hinaan, celaan, penganiayaan, caci maki, penolakan, dan kematian. Ia sedang mengawasi engkau, anak Allah yang gemetar. Ia akan membuat engkau aman di bawah perlindungannya. Kelemahan kita dalam sifat manusia tidak akan menghalangi akses kita kepada Bapa Surgawi. Karena Dia, Kristus, mati untuk menjadi perantara bagi kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Yohanes pasal 13 mencatat peristiwa makan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya. Setelah Yudas keluar hendak melakukan niatnya, Yesus lalu menceritakan suatu penjelasan yang panjang tentang Bapanya dalam Yohanes 14-16. Dan Yesus tutup dengan doa dalam Yohanes pasal 17. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Yohanes pasal 14, 15, dan 16 adalah tentang Roh Kudus yang disebut penghibur? Benar, tapi sering kita tidak melihat awalnya. Jika kita membaca buku Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, Roh Nubuat mencatat, pada malam itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku," katanya, "hanya seketika lagi aku ada bersama dengan kamu. Maka kamu akan mencari aku, dan seperti aku sudah berkata kepada orang Yahudi, bahwa ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Murid-murid tidak dapat bergembira ketika mereka mendengar hal ini. Rasa takut menimpa mereka. Mereka datang lebih dekat mengelilingi Juru Selamat, Rabi dan Tuhan mereka, Guru dan sahabat mereka yang kekasih. Ia lebih tercinta bagi mereka daripada kehidupan. Kepadanya lah mereka telah mencari pertolongan dalam segala kesukaran mereka, mencari penghiburan dalam kesusahan dan kekecewaan mereka. Oleh karena itu, Yesus berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 305, paragraf 2. "Janganlah gelisah hatimu," katanya. "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena kamulah aku datang ke dalam dunia. Aku bekerja demi kepentinganmu. Bila aku pergi, aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu. Aku datang ke dalam dunia untuk menyatakan diriku kepadamu, agar kamu percaya. Aku pergi kepada Bapa untuk bekerja sama dengan Dia demi kepentinganmu." Yesus menghibur murid-muridnya yang bersedih karena akan ditinggalkan. "Jangan gelisah hatimu," Yesus berkata. Bagaimana caranya supaya jangan gelisah? Percaya kepada Allah, percaya juga kepada Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Siapa Allah yang Yesus maksudkan? Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Dengan sendirinya Yesus menyatakan bahwa sumber penghiburan itu adalah Allah Bapa dan Anaknya. Perhatikan juga bahwa Yesus berkata, "Aku bekerja demi kepentinganmu. Bila aku pergi, aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu." Bisa kita lihat bahwa meskipun Yesus pergi, yang bekerja tetap Yesus untuk kita. Roh Nubuat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, halaman 305, paragraf 3 menyatakan bahwa meskipun demikian, murid-murid merasa bingung. Thomas yang selalu digelisahkan oleh keraguan-raguan berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami jalan ke situ?" Maka kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam halaman yang sama, paragraf 4, yang berbunyi, "Tidak banyak jalan ke surga. Masing-masing tidak boleh memilih jalannya sendiri. Kristus berkata, 'Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.' Sejak khotbah Injil yang pertama dikhotbahkan ketika di Eden dinyatakan bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular. Kristus sudah ditinggikan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ialah jalan ketika Adam hidup, ketika Habil mempersembahkan kepada Allah darah anak domba yang tersembelih, yang melambangkan darah penebus. Kristus ialah jalan yang olehnya bapa-bapa dan nabi-nabi diselamatkan. Ialah jalan yang dengannya kita dapat menghampiri Allah."
hanya satu jalan kepada Allah, yaitu Bapa, dan jalan itu adalah Anaknya, Yesus Kristus. Dan ini bukan jalan yang baru. Jalan ini sudah dinyatakan sejak kejatuhan di Taman Eden. Lalu Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Tetapi murid-murid belum juga mengerti. "Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami," seru Filipus. "Itu sudah cukup bagi kami." Yesus kaget. Dia berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Mungkinkah engkau tidak melihat Bapa dalam perbuatan yang dilakukannya dengan perantaraan Aku? Tidakkah engkau percaya bahwa Aku datang untuk menyaksikan Bapa? Bagaimanakah engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Kemudian Yesus menekankan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 306, paragraf 3, yang berkata, "Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Melalui Dia, Bapa telah dinyatakan." Jelas sekali Yesus berkata bahwa Dia di dalam Bapanya dan Bapanya di dalam Yesus. Itu sebabnya jangan gelisah. Percayalah kepada Bapa dan Anaknya. Tidak ada oknum lain yang Yesus sebutkan. Namun demikian, murid-murid tidak juga memahami, dan karena itulah Yesus mulai menjelaskan tentang penghibur. Nah, perhatikan ayat-ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 20-23 yang berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Nah, kapankah pada waktu yang dimaksudkan oleh Yesus? Waktu itu adalah hari Pentakosta. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku," Yesus menyatakan. "Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyerahkan diriku kepadanya." Siapa yang mengasihi Yesus akan dikasihi Bapanya Yesus. Selanjutnya dalam ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jika kita lihat dalam versi King James, Yudas bertanya, "Tuhan, bagaimana engkau bisa mewujudkan dirimu kepada kami?" Yudas tidak bertanya, "Tuhan, siapakah sang penghibur itu?" Tidak. Yudas bertanya, "Bagaimana?" Karena Yesus berkata, Dia akan pergi, tetapi akan kembali supaya murid-muridnya tidak menjadi yatim piatu. Namun meski Yesus kembali, dunia tidak bisa melihat. Oleh karena hal-hal itu, Yudas dan murid-muridnya belum bisa memahami perkataan Yesus. Itu sebabnya mereka bertanya, "Bagaimana caranya?" Yesus lanjutkan. Jawab Yesus dalam ayat 23, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Perhatikan Yesus berkata, "Kami." Siapakah kami ini? Bapa dan Anaknya. Sebab pada hari Pentakosta, Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam umatnya. Dengan sendirinya, Bapa di dalam umatnya melalui kehadiran Anaknya. Inilah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23. Dan karena belum mengerti, Yesus memberikan penjelasan melalui perumpamaan pokok anggur yang benar. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 318, paragraf 1, menjelaskan, "Akulah pokok anggur yang benar," katanya. "Gantinya memilih pohon korma yang indah, pohon aras yang tinggi, atau pohon jati yang kuat. Yesus mengambil pohon anggur dengan sulurnya yang bergantungan untuk melambangkan Dia. Pohon korma, pohon aras, dan pohon jati tegak sendirian. Pohon-pohon itu tidak memerlukan penyokong, tetapi pohon anggur melilit di sepanjang kisi-kisi dan dengan demikian menjalar ke surga. Demikian juga Kristus dalam kemanusiaannya bergantung pada kuasa ilahi. Aku tidak dapat berbuat sesuatu menurut kehendakku sendiri," katanya.
Yesus memilih pokok anggur untuk menggambarkan ketergantungan dirinya kepada kuasa ilahi, yaitu kuasa Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Dan dalam Yohanes 15 ayat 2, Yesus mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Artinya, Bapanya sebagai pengusaha yang merawat sang pokok anggur. Inilah ketergantungan kepada Bapa yang Yesus sedang ajarkan dan teladankan kepada murid-muridnya. Dia saja sebagai anak Allah yang telah menjadi manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa, apalagi kita manusia yang berdosa ini. Inilah sebabnya Yesus menjanjikan kuasa itu, yaitu Roh-Nya yang kudus, Sang Penghibur, agar murid-murid dapat hidup sebagaimana Kristus hidup dan menang. Allah Bapa hadir dalam murid-muridnya dalam hidup kita melalui kehadiran Roh Anak-Nya. Sebab anak Allah adalah Immanuel, Allah beserta kita. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 80 paragraf 2. Selama anggota jemaat menyerap air dan nutrisi dari Yesus Kristus dan bukan dari nasihat dan pendapat serta metode manusia, jika memiliki keyakinan akan kedekatan dengan Allah di dalam Kristus, mereka menaruh seluruh kepercayaan kepada Dia, maka mereka akan memiliki hubungan penting dengan Kristus, sebagaimana ranting berhubungan dengan batang pohon. Ingat tadi bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa, tidak ada jalan yang lain. Karenanya, jika kita mau dirawat oleh Bapa, kita harus terhubung dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Hanya mereka yang terhubung dengan Yesus yang Allah Bapa rawat. Jadi, Yohanes 14 ayat 6 yang menyatakan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada jalan lain kepada Bapa hanya melalui Dia, serta Yohanes 15 ayat 1-2 yang menyatakan bahwa Bapa adalah pengusaha yang benar dan Bapalah yang merawat pokok anggur, adalah menyatakan hal yang sama. Sebab bila mana kita mau datang kepada Bapa, kita datang di dalam Yesus. Dan bila mana kita mau dirawat oleh Bapa, kita dirawat di dalam Yesus. Semuanya di dalam Yesus. Karenanya, bagaimana mau bergantung kepada Bapa? Ya sudah pasti. Kalau kita mau bergantung kepada Bapa, harus di dalam Yesus. Lalu bagaimana hubungannya dengan sekolah Kristus? Kita baca di Upward Look halaman 361 paragraf 2 yang menjelaskan, jika Anda akan menjadi pelajar di sekolah Kristus, menyerahkan keinginan Anda kepadanya dan berada di bawah disiplinnya, Anda akan mampu berjalan di jalan-jalannya. Dan dengan hidup dalam hubungan yang konstan dengan Yesus, Anda akan menjadi saluran terang bagi orang lain. Anda dan saya perlu merasakan seluruh ketergantungan kita pada Allah untuk anugerah dan bimbingannya. Di sekolah Kristus kita belajar menyerahkan segala hidup kita kepada Yesus, dan dengan itu kita akan merasakan perlunya seluruh ketergantungan kepada Allah, yaitu Bapa. Sebab melalui dan di dalam Yesuslah kita dapat datang kepada Bapa dan dirawat oleh Bapa. Sebab melalui dan di dalam Yesuslah kita dapat datang kepada Bapa dan dirawat oleh Bapa. Karenanya, hanya satu cara untuk bergantung kepada Bapa, yaitu melalui dan di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Bagaimana pentingnya kami bergantung kepada Allah, sebab Yesus telah meneladankan hidup yang demikian. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat bergantung kepada Allah, yaitu Allah Bapa, hanya di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Kami harus tinggal dalam Yesus untuk dapat bergantung kepada Allah Bapa sepenuhnya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.